Bapak Ibu guru hebat dan semuanya yang menyaksikan tayangan video saya ini, semoga kebahagiaan dan kesehatan menyertai kita semua. Amin. Salam guru penggerak dari saya Semiono Raharjo, calon guru penggerak Angkatan 9 SMAN 1 Piungan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang giliran Pak Sera yang akan menyampaikan aksi nyatanya di modul 1.2 tentang budaya positif, yang mungkin nanti di sesi, karena kita sudah dibuka tadi, kita akan melanjutkan. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab di akhir setelah penjelasan materinya. Monggo nanti kami persilakan untuk sharing bersama dengan Pak Sera. Nah, sekarang tiba waktunya kita sambut Bapak Sera untuk mempresentasikan aksi nyatanya. Give applause to Bapak Sera. Kami persilakan Bapak Sera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita nyanyi sebentar untuk Guru Semapi bergerak, menggerakkan. Guru Semapi bergerak, menggerakkan. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Guru Semapi bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran, rawuhan, menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang sebentar lagi kita akan menyambut PKKS. Namun kita upayakan untuk tetap membiasakan budaya positif ya. Dan semoga kerawan Bapak Ibu semuanya dicatat sebagai amal baik. Allahumma amin. Nah, kemudian untuk ini saya sendiri harus mempresentasikan, sebenarnya aturan itu 1 jam full ya. Kemudian ini Ibu fasilitator kita, saya ya, mungkin sama dengan Ibu dia, yaitu Ibu Dera Rizkandar Rukmini MPD dari Jakarta, kemudian pengajar praktek dari Bantul. Kemudian tujuan ini dapat menyampaikan pembelajaran penerapan konsep modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, intinya kita sudah punya gambaran budaya positif itu identik dengan nanti disiplin positif. Kemudian penekanannya mungkin saya ke keyakinan kelas, kemudian cara mengatasi siswa-siswa yang tidak menyepakati keyakinan kelas. Pada penerapannya diharapkan guru itu menerapkan posisi kontrol pada yang kelima, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer dalam tanda petik, manajer sebagai kepemimpinan pembelajaran. Kemudian dalam menangani kasus itu memakai restitusi, yaitu ada dialog antara guru dan siswa untuk mencapai kesepakatan, memperbaiki keyakinan yang sudah dilanggar, kemudian dia bisa memperbaiki dan bisa diterima di kelompoknya. Kemudian yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Kalau bicara dengan disiplin, pasti koneksi kita itu terhubung ya dengan tata tertib, peraturan, kemudian tujuan ya kan? Gitu ya. Kemudian apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu dari kata bajik, yaitu baik, yaitu nilai yang diterima secara universal, tidak memandang ras, agama, suku, warna kulit atau golongan. Jadi kayak tanggung jawab itu kan diterima oleh semua orang, universal. Disiplin sendiri pengertian di situ adalah belajar ya. Bagaimana kita belajar itu sebenarnya sudah menerapkan disiplin. Kemudian disiplin itu sebagai kontrol diri ya terhadap pencapaian tujuan kita yang mulia. Antara lain tujuan-tujuan yang mulia itu terdistribusikan dalam kebajikan universal menurut beberapa teori. Menurut profil pelajar Pancasila dalam kurikulum kita, ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal, gotong royong, kreatif. Kemudian primary years program, sikap murid itu toleransi, empati, itu kan semuanya menerima bahwa empati, simpati, komitmen, antusias itu merupakan kebajikan universal. Kemudian menurut 9
pilar karakter adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian, dermawan, percaya diri, toleransi, dan seterusnya. Kemudian lifelong guidelines and life skill, terampilan hidup, ya, dapat dipercaya, lurus hati, kemudian petunjuk hidup, peduli, kehormatan, integritas, persahabatan, the seven essential virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang diakui secara universal. Kemudian yang keenam, teori proyek nilai kebajikan, ada peduli, rajin, integritas, pengertian, dan seterusnya. Lalu motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi itu ada 3 tahap, di mana apa motivasi yang ada dalam diri kita atau siswa-siswa kita. Yang pertama, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tentunya teori motivasi yang paling relevan dan kita harapkan adalah teori motivasi yang keberapa Bapak Ibu? Pertama atau kedua, ketiga? Motivasi itu apakah untuk menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan? Apakah teori motivasi itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan? Mungkin yang dirasakan oleh siswa itu ya, motivasi biar saya juara, biar saya diperhatikan oleh guru, gitu ya. Tapi posisi yang paling tinggi adalah yang ketiga, ya, menghargai diri sendiri. Dan kalau kita menghargai diri sendiri, termasuk menghargai orang lain dengan nilai mereka yang mereka percaya. Kemudian hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Kita harapannya nanti ada di mana Bapak Ibu? Ya, kalau hukuman dan penghargaan ini ada di pada identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi ini ada di identitas berhasil. Hukuman itu tidak terencana, ya, jadi tidak ada kesepakatan. Jadi misalnya itu ya, Doni, kok tidak mengerjakan PR fisika? Sekarang kamu juga menulis rumus hukum Newton 100 kali. Itu dia tiba-tiba dikenakan seperti itu, tidak ada kesepakatan sebelumnya, gitu ya. Kemudian itulah hukuman, baik secara fisik maupun psikis. Jadi kalau fisik itu perlakuan, ada juga yang masih menghukum dengan fisik, dengan mungkin dijewer, dicubit, atau ditampar, atau dilempar. Kemudian ada yang psikis, dikata-katain, ya, dibilang-bilangin, ya, yang akhirnya memberikan dampak siswa itu sakit hati atau dendam. Kemudian penghargaan itu sendiri menurut KOM itu justru ada juga yang banyak berbeda pendapat dalam penghargaannya. Mungkin teori orang tua, teori guru, gitu ya. Penghargaan itu tergantung konteks. Kalau penghargaan sebagai juara lomba kompetisi dalam olahraga pasti. Namun di sini ketika kita terbiasa memberikan penghargaan, namun biasanya ada juga efek bahwa anak itu akan tergantung pada penghargaan. Jika tidak diberi penghargaan, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Jadi jangka pendek, jangka panjangnya dia akan mendapat penghargaan kalau dia senantiasa jadi berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu apa dampak negatifnya? Tidak merasakan akan nilai positif atau tindakan positif itu sendiri, hanya melulu kepada motivasi penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus menerus, ya, seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Dalam suatu kelas ada siswa yang diberi penghargaan, misalnya, oh bagus kamu ranking 1, maka ranking yang kedua dan seterusnya yang terakhir
itu bagaikan mendapatkan hukuman. Jadi ada rasa jengkel ya. Maka dalam kurikulum merdeka itu tidak saling lengkeng dan peringkat gitu ya, seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum ya. System ranking ya, system ranking, kemudian eligible gitu ya. Jadi siswa yang lain itu merasa terhukum dan merasa oh situ yang juara, sana yang juara, sana yang bisa, saya nggak bisa, lalu dia acuh. Kemudian motivasi dari dalam itu apabila anak-anak kita atau kita sendiri itu tidak memerlukan penghargaan, tapi dia justru saat belajar itu sendirilah dia akan mendapatkan penghargaan. Seperti ini contohnya, ada anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf ya untuk anak-anak, bukan puzzle gitu ya. Terus tanpa mereka sadari anak-anak bisa membaca, kemudian dia senang banget ya, gembira dan puas. Nah, itulah sebenarnya motivasi penghargaan yang paling tinggi dari dalam diri. Seperti halnya anak-anak IPA bisa mengucapkan kesamaan apa Bu Evi? Redox. Oh dia belajar sendiri, kemudian motivasinya aku harus bisa nih. Ternyata dia mendapatkan tanpa disuruh Bu Evi. Apa yang terjadi? Yeay, bisa gitu ya. Yes, saya bisa gitu ya. Kepuasan dari intrinsik itu sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana kita memberikan penghargaan yang tepat kepada seorang anak ketika dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, berbarengan dengan anak itu gembira karena dia menemukan kebahagiaan dari motivasi intrinsik. Nah, disitulah kita memberikan penghargaan. Bagus deh. Nah, lanjutkan seperti itu lagi. Kita dengan kata-kata pun sudah memberikan penghargaan. Pada anak-anak mungkin kita berikan penghargaan itu plus ya. Ada yang dengan uang, ada yang. Namun dengan benda-benda seperti itu, anak menjadi bendanya lain. Nah, kemudian disiplin, restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ya. Intinya itu dialog, tidak hanya satu arah. Kita tahu dulu mengkoreksi kenapa itu terjadi, kemudian ingatkan dengan keyakinan kelas dan bagaimana konsekuensinya. Lalu apa yang akan kalian perbaiki dengan keyakinan yang sudah kamu langgar? Dia menciptakan perbaikan diri sendiri dan bahkan mengusulkan, dan dia sepakati sendiri dengan diketahui guru itulah membentukkan restitusi ya. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menuntun, kemudian mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembangkan atau mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia tidak dikucilkan kalau dengan restitusi, tidak dikucilkan, karena kalau dihukum itu terus disudutkan ya. Kadang menyebabkan bulian, hukuman atau membuat merasa bersalah. Nah, inilah klasifikasi tabel antara identitas gagal dengan identitas sukses. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, korban tidak mendapatkan keadilan ya, dan murid akan tersakiti. Namun kalau konsekuensi itu jika murid melakukan sesuatu hal yang belum tepat, itu sebelumnya sudah dibuat keyakinan kelas. Misalnya, jika siswa mencoret-coret meja, maka siswa harus membersihkan meja yang dicoret-coret itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu pilihan yang disepakati dalam penyelesaian masalah. Kemudian ada juga
tidak berjalan bila murid tidak takut gitu. Hukuman itu kadang ada anak yang bandel ya, sudah kebal tidak akan berjalan. Jadi ciri-cirinya hukuman itu kamu harus ini, harus nurut sebagainya. Namun kalau konsekuensi ada kesepakatan yang harus ditempuh, kemudian restitusi itu lebih kepada pemecahan masalah. Apa yang kamu yakini sekarang? Terus anak-anak juga merasa dihormati dan terhormat. Dan seterusnya ada kata-kata awas kalau dilakukan lagi ya nanti kamu. Nah itu negatif dari hukuman, ancaman ya. Kalau netral lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif dalam hal restitusi itu apabila hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, apakah kamu betul-betul ingin melakukan ini? Kenapa? Ya, ada debat, ada diskusi, ada tanya jawab dan juga ada penyelesaian secara bersama. Hukuman atau konsekuensi ya, seperti itu mencatat 100 kali tanpa anak diberitahu dulu, itu kan menyakitkan sebenarnya. Dan itu pembelajaran yang kami diskusikan banyak teman-teman yang ingat pernah mendapatkan seperti ini, hukuman dari guru itu akan membekas ya. Kemudian kalau ini memang sudah kesepakatan, keyakinan sebelumnya, maka ini merupakan konsekuensi. Namun kalau tiba-tiba ini satu arah, ini disebut hukuman. Memberikan coretan bila meja dicoret-coret, membersihkan coretan ya, merupakan hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, membersihkan coretan, konsekuensi ya. Push up, konsekuensi kalau sudah ada kesepakatan. ya, umumnya ini sebenarnya mendadak ya, biasanya terlambat push up, itu berarti cenderung ke hukuman. Kalau keyakinan atau dari restitusi itu jarang sekali ini akan terjadi. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, suruh menggantikan. Konsekuensi ya, kalau seperti halnya menghilangkan barang teman itu konsekuensinya apa? Mengembalikan. Tapi memang itu aturan-aturan itu sudah dibentuk. Nah, selama ini kita mempelajarinya itu peraturan kelas, peraturan sekolah ya. Dalam budaya positif di kurikulum Merdeka, di program guru penggerak ini kita diajarkan kalimat itu diganti dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu ya. Bukan peraturan tapi keyakinan. Jadi satu yang diyakini itu merupakan nilai kebajikan universal dan disepakati untuk dilaksanakan bersama. Berjemur di lapangan itu berarti hukuman ya. Nah, murid diminta telanjang kaki, menyakitkan nggak ini? Menyakitkan, berarti hukumannya. Berdiri di depan kelas, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Konsekuensinya kalau mejanya kena air, tumpah ya dilap. Kalau itu menyakitkan tidak? Tidak ya, konsekuensi ya. Konsekuensi tidak menyakitkan. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Kalau terlambat, kemudian jam istirahat mereka disuruh mengerjakan tugas, kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ya, betul kata Bu ini. Kalau terlambat, maka tugas kan harus dikumpulkan. Nah, konsekuensinya saat istirahat dia kehilangan waktu istirahat untuk mengerjakan tugas. Saya kira itu tidak menyakitkan ya kalau mengerjakan tugas. Bahkan dia ada merasa lega karena ada penggantinya ya. Lega, tidak merasa tersakiti. Berbeda kalau kamu tidak usah mengerjakan, tidak mengumpulkan, tapi kamu lari ke lapangan. Ya, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi adalah membuat kesepakatan bersama, budaya positif. Contohnya seperti ini. Anak-anak, sebelum pembelajaran fisika dimulai dan nanti kita diskusi, mari kita buat keyakinan kelas dulu. Pertama, apa? Saat diskusi semua siswa harus aktif. Itu ya yang pertama. Setuju? Setuju. Yang kedua, saat ada teman yang berbicara atau berpendapat, maka yang lain
mendengarkan. Itu keyakinan kelas. Ketiga, jika ingin ke belakang maka harus meminta izin. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibentuk temporer, bahkan lisan itu tanpa harus ditulis. Tapi keyakinan sekolah itu biasanya umumnya ditulis ya. Juga bisa setiap guru itu membuat keyakinan sendiri yang ada perbedaan satu sama lain, namun semuanya budaya positif. Ya. Seperti itu, tidak terlalu banyak, tapi mengena itu ya, bisa diterapkan. Kalau banyak banget, bingung nanti sesuai. Terus keyakinan itu bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Mungkin keyakinan sudah tidak relevan lagi gitu ya. Karena pembelajaran sudah ganti metode. Kemarin ceramah, kemudian berikutnya adalah diskusi, kemudian eksperimen. Keyakinan saat di kelas berbeda dengan keyakinan di lab. Lalu ya ini contoh penerapan sedikit dari saya di dalam kelas. Nah, tadi Nana, ketika kita belajar di kelas kita harus aktif. Setuju, sepakat? Iya. Nah ini buktinya siswa-siswa cowok pun aktif ya, hanya cewek dan guru sebagai fasilitator ya. Manis ya. Nah, kemudian ini siswa mempresentasikan ya. Nah, itu hanya 3 dari contoh sekian banyak dokumentasi yang saya dokumentasikan, ribuan gitu ya. Kalau saya sampaikan di sini nanti sampai dulu. Nah, peraturan. Bapak Ibu, ini terbaca nggak? Kalau kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikannya kira-kira apa? Mengembalikan barang ke tempatnya. Disiplin, betul ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tertib bisa, toleransi, tentram ya nggak? Tenang ya. Seperti contohnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin ya. Berjalan di kelas dan koridor, artinya itu ini sebenarnya kalimat positif dari kata tidak boleh lari-lari. Jadi membuat keyakinan itu diusahakan memakai kalimat positif, tidak ada larangan, tidak boleh makan, tapi makan pada waktu istirahat di kantin misalnya. Nah, berjalan di kelas dan koridor itu maksudnya tidak lari-lari, diganti kalimat positif. Nah, ini berarti contoh yang negatif yang perlu dirubah saat membuat peraturan atau apa? Bukan peraturan, keyakinan ya. Dilarang merokok berarti kalimat positifnya apa? Sulit ya? Ya. Jadi menjaga kesehatan, gitu ya, menjaga kesehatan. Jadi nanti ketika melanggar itu kan merokok adalah mengganggu kesehatan, tidak menjaga itu. Kebutuhan dasar ya, survival, love and belonging, freedom, fun, power ya, itu semuanya pasti membutuhkan. Seperti saat ini kita keroncongan, kebutuhan dasarnya adalah makan. Ketika anak-anak pengen mendapatkan nilai baik, kebutuhan dasarnya adalah belajar. Kalau di sekolah kita kebutuhan belajar selain belajar adalah lingkungan yang kondusif dan nyaman. Itu juga bagian dari kebutuhan dasar. Restitusi 5, kontrol. Penghukum. Apakah kita sepakat kita tidak berada pada posisi ini? Apakah masih kita budayakan sebagai penghukum? Masih? Tidak ya, Bu Titi? Tidak. Oh, bagus. Ya. Kita akan berusaha membuat posisi kita pada posisi yang kelima, manajer. Membuat merasa bersalah itu kita mengkorek-korek sehingga dia tuh merasa bersalah banget, terus ketut banget, sehingga dia ngelokro biasanya seperti itu ya. Kemudian teman, teman kadang kita tak sadari saat menyelesaikan konflik atau masalah itu kita sebagai teman dekat. Cirinya apa? Bahasanya tidak formal, tidak pakai cengenges guya-guyu gitu. Nah efeknya apa? Anak terlalu akrab, terlalu dekat sehingga tidak menghargai guru. Siapa lagi? Kadang anak itu mengandalkan sama guru itu terus, sama guru yang apa? Teman atau manajer itu malah disikiri gitu ya. Nah,
kadang-kala apalagi yang penghukum. Jadi seperti itu. Jadi sudah membuat merasa bersalah itu, misalnya ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali toh nak? Tadi ibu, ini bapak ya. Bapak dan ibu harus mengingatkan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu melihat kelakuan seperti ini, pasti orang tuamu menangis. Dan sambil mungkin wajahnya lesu gitu ya, membelas, bahkan berlinang air mata dia. Merasa tidak berharga anak itu nanti, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, dia merasa terpuruk dia. Kalau teman ya, ayolah ya, halo ya, ayolah Risa, bantu Pak Sera dong. Gimana sih kamu itu? Ya kayak itu. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya Kak? Nanti makan bersama di kantin setelah ini ya, seperti itu teman gitu ya. Pemantau itu berdasarkan data-data. Chandra, kamu tahu terlambat berapa menit hari ini saat masuk? Tahu Pak? 15 menit. Konsekuensinya apa? Iya Pak, saya harus sendiri gitu ya, dan seterusnya. Itu pemantau. Nah, kadang-kadang kita berada di posisi ini ya. Tidak terlalu salah kita. Ini termasuk sudah ke identitas sukses, namun kita diharapkan untuk menuju kepada manajer ya. Posisi terakhir di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan pelakunya, kemudian mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi lebih kepada konseling ya sebenarnya, konseling atau bimbingan ya dari seorang psikolog, guru sebagai psikolog, tidak hanya dilakukan oleh guru BK namun guru mata pelajaran sebagai konseling. Jadi ada dialog, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kalau anak-anak tidak mengumpulkan tugas, apa dampaknya? Anak-anak mungkin menjawab, iya tidak dapat nilai. Sebenarnya tidak terbatas pada nilai, namun upaya untuk pembelajaran, melatih diri, untuk memperkaya ilmu, masuk pengetahuan itu akan menjadi kurang. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki itu ya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi digali biar dia sadar untuk memperbaiki dirinya sesuai dengan keyakinan. Nah, itu kecil-kecil. Jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, dan seterusnya. Itu ada tabelnya, nanti kami share. Kemudian kalau anak dihukum, biasanya anak itu lalu berpendapat, saya nggak akan peduli. Kadang juga anak-anak itu berbuat kerusakan ya, dendam gitu ya. Kalau pada posisi restitusi, membuat merasa bersalah, maafkan saya. Teman itu, saya pikir bapak itu teman saya. Ini posisi pemantau, saya akan dapat beberapa bintang. Jadi ada penghargaan di situ teman. Bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ya, sebagai manajer. Nah, yang terakhir, modul terakhir adalah segitiga restitusi. Diharapkan saya dan teman-teman dalam menertibkan atau menyelesaikan permasalahan dengan siswa yang mungkin tidak mentaati keyakinan yang telah disepakati itu dengan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi identitas anak-anak itu distabilkan biar tidak merasa gagal. Contohnya, iya dia memang orang itu pasti pernah berbuat salah.
Sera pun pernah, tidak hanya kamu. Namun berbuat salah atau tidak tertib tentunya ada alasannya. Jadi anak merasa tidak terus, wah aku salah, apa ya, down, jadi bangkit. Dari situ kemudian validasi tindakan yang salah. Alasannya apa, tahu ya? Cara apa yang akan diperbaiki? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa, atau ayo kita kenal, atau kita buat keyakinan baru. Nanti ada terakhir saya akhir dengan demonstrasi kontekstual yang kemarin saya praktekkan dengan salah satu siswa ya dalam menerapkan segitiga restitusi. Jadi hal dari tindakan itu alasan, kalau penstabilan identitas itu kita bisa berbuat salah, tidak tertib, namun kita bisa memperbaiki. Kenapa kemarin terlambat, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, ada alasannya. Kemudian menyatakan keyakinan kelas, memiliki motivasi internal dulu dari keyakinan yang sudah sepakati. Kalau mengerjakan PR, mengulang tugas tepat waktu, itu apa yang akan kita dapatkan, sehingga sadar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan terakhir saya putarkan, nanti dia boleh juga ya memutarkan contohnya yang bersama ya, yang dipraktekkan dia dengan saya. Kamu tahu saya akan di ruangan ini? Ya, memang semua orang bisa saja terlambat mengulang tugas ya sama. Teman-teman sudah pernah, dan Pak Sera pun pernah terlambat mengulang tugas, namun dengan alasan tertentu yang bisa diterima. Apa alasannya siapa? Saya punya alasan Bapak memberikan tugas kepada saya tidak memberikan waktu dan beranggapan bahwa tugas masih bisa dilakukan di waktu. Tapi ternyata saya disuruh untuk mewakili lembaga perwakilan sekolah. Saya tidak akan melakukan. Baik, selain itu kira-kira apa usaha untuk kamu diperbaiki siapa? Saya berusaha untuk tidak menunda lagi dan mengerjakan tugas segera mungkin. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu, Pak. Ya, baik, dan masih ingat dengan keyakinan kelas, keyakinan kita sepakati bersama tentang bagaimana mengerjakan dan melakukan tugas tepat waktu sama. Ya, Pak, saya ingat. Saya berusaha mengerti keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Saya akan mengerjakan tugas segera mungkin dan tidak lagi menunda waktu. Baik, memang semua orang itu memiliki kesibukan masing-masing ya. Namun justru dari kesibukan itu kalau kita hanya mengukur waktu, disiplin waktu, itulah sebagai kunci keberhasilan kita. Dan saya yakin siapa di kemudian hari akan bisa mengerjakan dan melakukan tugas tepat waktu. Saya setuju dengan keyakinan itu. Terima kasih atas pembinaannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga masyarakat dibantu. Pelajaran fisika sudah tahu belum? Jam berapa dimulai? Itu ya terlambat ya. Namun alasan yang logis. Tapi terlambat 30 menit sebenarnya sudah cukup lama. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada teman Pak untuk memberi yang ketiga. Ya, baik, itu bisa dilakukan dengan menanyakan teman apakah besok ada masalah lagi jika siapa datang pada mata pelajaran fisika dan juga mungkin pelajaran yang lain untuk tepat waktu. Bapak, saya akan di tempat itu. Ya, saya hargai usaha kami untuk memperbaiki diri ya sahabat. Apakah ada usulan tentang keyakinan sekolah dalam hal ini sahabat? Ada, Pak, setelah jam pelajaran olahraga selesainya diberi jeda 15 menit untuk diberi waktu balik baju. Oh ya, baik.
kasih ya sahabat sudah konfirmasi dan sudah berbagi. Ya. Setelah saya diberikan penanganan kasus seperti yang Pak saya praktekkan, saya merasakan tidak sakit hati dan tidak dendam karena guru menyampaikan dengan bahasa yang tidak marah-marah. Selain itu, meskipun saya bersalah, saya tidak merasa gagal karena saya distabilkan dengan penstabilan identitas. Kemudian, saya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuat keyakinan sekolah bersama. Harapan saya tidak ada hukuman seperti dalam kasus, tetapi seperti yang Pak Sera praktekkan. Demikian tadi presentasi dari saya. Mungkin satu atau dua bagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau konfirmasi dan bertanya, saya persilahkan untuk selanjutnya nanti sesi penutup. Monggo tentang budaya positif, keyakinan kelas, praktek restitusi, kemudian hukuman ataupun penghargaan ya. Dari Ibu Guru atau Bapak Guru, Bu Titi silahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan, kalau sebelumnya kan kita sebagai guru itu memberikan reward dan punishment, tetapi untuk kurikulum Merdeka Belajar ternyata berbeda. Ada konsekuensi, ada restitusi. Salah tadi, restitusi. Nah, kita sebagai guru kan ada capaian pembelajaran, kemudian dibatasi waktu pula dalam pembelajaran. Yang saya tanyakan itu, kalau kita sudah membuat suatu peraturan kelas, misalnya dalam keyakinan dalam mata pelajaran tersebut, sebatas mana kita sebagai manajer tadi ya memperlakukan anak itu. Tentu ada mungkin menghadapi anak yang terlalu istimewa ya. Kita ada capaian pembelajaran, kita dibatasi oleh waktu. Lah sebatas mana kita memperlakukan anak itu dalam penanganan itu bukan memberikan punishment kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi atas pertanyaan yang sangat kritis ya. Ini tentang penerapan bagaimana menghadapi anak yang istimewa dalam hal mungkin berbeda ya dari anak yang lain. Tanda petik memang di dalam pendidikan itu sebenarnya di kurikulum yang merdeka, kemudian program guru penggerak ini kita dianjurkan tidak memakai reward, punishment, hukuman, penghargaan, namun kepada pembimbingan melalui restitusi atau penerapannya tadi diperkirakan dengan segitiga restitusi ya. Untuk kita sudah dituntut pencapaian pembelajaran ya. Sebenarnya di kurikulum Merdeka itu yang diharapkan adalah proses, bukan hasil ya. Hasil nanti akhir, tapi proses bagaimana kita sudah menerapkan pembelajaran itu berpihak pada anak. Ini juga dalam rangka tidak menghukum, tidak ini punishment itu kita mempraktikkan restitusi itu kita menerapkan pembelajaran atau penyelesaian masalah yang berpihak pada anak. Coba kita praktekkan nanti ya, barangkali memang belum pernah kita praktekkan gitu ya tentang restitusi ini ya. Nah, kalau sudah kita praktekkan, insya Allah tentunya anak-anak itu akan ada perubahan dengan mempraktekkan segitiga restitusi itu. Nah, nanti memang kalau ada kejadian lagi seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, kalau sudah membuat kesepakatan, keyakinan itu tapi itu diulang-ulang lagi, nah, kita mencapai pada kolaborasi tidak hanya kita dan anak, tapi kolaborasi kita dengan orang tua, kolaborasi kita dengan BK, kolaborasi kita dengan
pihak-pihak terkait, namun tidak menghukum, tapi itu merupakan usaha restitusi. Seperti kita kemarin menghadirkan dari dinas sosial ya Bapak Didi ya, menghadirkan dari Polsek, itu merupakan membuat keyakinan. Itu bagian dari restitusi juga. Kalau kita sebagai pendidik melakukan restitusi sudah, kita restitusi itu bisa bekerjasama dengan orang tua dan pihak-pihak terkait sehingga akan tercapai kesepakatan dan keyakinan sekolah itu secara baik. Demikian Bu Tuti. Nah, mungkin demikian ya Bapak Ibu. Nanti jika ada pertanyaan lain bisa diskusi sama di ruang guru dan sebagainya, kita bisa chat juga. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya Suwinarjo CPP Kabupaten Bantul dan Satu Piman Angkatan 9 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan juga partisipasinya. Semoga dicatat amal baik, Allahumma amin. Dan kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mempraktikkan budaya positif bersama-sama stakeholder sekolah di lingkungan kelas dan juga sekolah. Antara lain membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah bersama warga sekolah, membimbing peserta didik melalui segitiga restitusi, menjalin kolaborasi dengan alumni, dan aksi nyata bersama peserta didik kepada masyarakat dalam gelar karya P5 yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan dengan penghijauan menanam pohon dan menerapkan gaya hidup berkelanjutan mengenai pengelolaan sampah, mendayagunakan sampah menjadi barang berharga, konservasi air, dan lain-lainnya. Safa, apakah kamu tahu Pak Sera panggil di ruangan ini? Iya Pak, saya tahu Pak. Mohon maaf saya terlambat mengumpulkan tugas fisika. Iya. Memang semua orang bisa saja terlambat mengumpulkan tugas ya Safa. Teman-teman juga pernah dan Pak Sera pun pernah terlambat mengumpulkan tugas, namun dengan alasan tertentu yang bisa diterima. Apa alasannya Safa? Saya punya alasan Pak. Setelah Bapak memberikan tugas kepada saya tidak memberi hitungan waktu dan beranggapan bahwa tugas masih bisa dilakukan di lain waktu. Tapi ternyata saya disuruh untuk mewakili lomba perwakilan sekolah. Ya. Saya tidak akan main lagi Pak. Baik. Selain itu kira-kira apa usaha untuk kamu memperbaikinya Safa? Saya berusaha untuk tidak menunda lagi dan mengerjakan tugas sesegera mungkin. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu Pak. Ya, baik Safa. Dan masih ingat dengan keyakinan kelas, keyakinan kita sepakati bersama tentang bagaimana mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu Safa? Ya Pak, saya ingat. Saya berusaha menanti keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Saya akan mengerjakan tugas segera mungkin dan tidak lagi menunda-nunda waktu. Baik. Memang semua orang itu memiliki kesibukan masing-masing ya. Namun justru dengan kesibukan itu kalau kita pandai mengatur waktu, disiplin waktu, itulah sebagai kunci keberhasilan kita. Dan Pak saya yakin Safa di kemudian hari akan bisa mengerjakan dan menemukan tugas tepat waktu. Ya Pak, saya setuju dengan keyakinan itu. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, sama-sama Safa. Terima kasih juga Pak Sera sudah dibantu.
Safa, pelajaran fisika sudah tahu belum jam berapa dimulai? Sudah tahu Pak, jam 8.45. Mohon maaf saya terlambat karena saya antri ganti baju. Oh begitu, ya terlambat itu boleh dan bisa saja terjadi ya, namun dengan alasan yang logis. Kamu tadi terlambat 30 menit, sebenarnya sudah cukup lama ya Safa. Lalu apa upaya yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada teman Pak untuk materi yang tertinggal. Ya, baik, itu bisa dilakukan dengan menanyakan kepada teman apakah besok ada masalah lagi jika Safa datang pada mata pelajaran fisika dan juga mungkin pelajaran yang lain untuk tepat waktu. Tidak Pak, saya akan hadir tepat waktu. Ya, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri ya Safa. Apakah ada usulan tentang keyakinan sekolah dalam hal ini Safa? Ada Pak, setelah jam pelajaran olahraga selesainya diberi jeda 15 menit untuk diberi waktu ganti baju. Oh ya baik, mungkin bisa saja guru olahraga menggunakan waktu itu terlalu makan untuk ganti baju ya. Nanti akan Pak Sera bicarakan dengan guru yang bersangkutan dan juga kita buat keyakinan sekolah untuk bersama-sama agar lebih terbaik lagi ya. Terima kasih ya Safa sudah konfirmasi dan bersedia untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga Pak. Ya. Setelah saya diberikan penanganan kasus seperti yang Pak Sera praktekkan, saya merasakan tidak sakit hati dan tidak dendam karena guru menyampaikan dengan bahasa yang tidak marah-marah. Selain itu, meskipun saya bersalah, saya tidak merasa gagal karena saya distabilkan dengan penstabilan identitas. Kemudian, saya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuat keyakinan sekolah bersama. Harapan saya tidak ada hukuman seperti dalam kasus, tetapi seperti yang Pak Sera praktekkan.
wabarakatuh.